Banyak orang berpikir bahwa orang lanjut usia seringkali menjadi beban di dalam keluarga. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Ada banyak lansia yang tetap bisa mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain. Dari 21 orang janda atau lansia yang dibantu Diakonia Eklesia, Ibu Lee Kyang Nyo merupakan seorang janda berusia 82 tahun. Ibu Lee sudah cukup lama menjanda. Suaminya lebih dahulu meninggal dunia. Sejak tahun 2007, Ibu Lee Kyang Nyo dan almarhum suaminya sudah berjemaat di Eklesia. Saat ini Ibu Kyang Nyo tinggal di rumah kontrakan sederhana di Jalan Haji Junip dekat GBI Eklesia Semanan bersama anak perempuannya. Setiap bulan, Ibu Kyang Nyo menerima bantuan peduli janda dari Diakonia Eklesia. Saya dibantu sama Diakonia. Bantuan Diakonia tersebut digunakan untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari dan sangat membantu Ibu Kyang Nyo yang hidupnya serba kekurangan. Biarpun saya tidak bisa melihat, saya bisa bekerja. Saya bisa menyapu, rapihin rumah, bersih-bersih rumah. Walaupun tidak dapat melihat, Ibu Kyang Nyo masih bisa melakukan aktivitas seperti mencuci baju dan menjahit baju-baju yang sobek. Pelayanan Diakonia mengajak jemaat GBI Eklesia bersama-sama membantu jemaat yang hidupnya di dalam kekurangan. Saudara bisa mentransfer ke rekening Diakonia yang tertera. Kiranya Tuhan membalaskan semua uluran tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati. GBI Eklesia Semanan akan mengadakan kembali ibadah onsite khusus relawan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 26 September pukul 8 dan pukul 10 pagi. Sedangkan untuk GBI Eklesia Green Lake City pada pukul 9 dan pukul 11 pagi. Kami mengundang relawan GBI Eklesia untuk hadir pada ibadah onsite ini. Semarak 25 tahun anniversary WBI Eklesia. Mari hadiri perayaan ibadah syukur yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 22 September jam 10 pagi melalui Zoom. Matius 24 ayat 13-14 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ku tetap setia, ku tetap cinta adalah tema di perayaan HUT WBI kali ini. Mari kita terus setia dan semakin cinta akan kebenarannya. Selamat ulang tahun WBI Eklesia. Salam keluarga Eklesia yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyatakan penyertaan-Nya bagi kita yang percaya kepadanya. Saya percaya Roh Kudus akan terus memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GBI Eklesia.
Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama GBI Eklesia, saya mengajak saudara untuk mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat GBI Eklesia. Saya juga mengajak saudara untuk lebih lagi mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus dengan cara tertanam di dalam sel grup Eklesia Family. Tempat di mana saudara bisa menemukan keluarga rohani di dalam Kristus, saling menguatkan dan menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Sekalipun kita beribadah secara online, saya percaya hal ini tidak mempengaruhi rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memerdekakan kita semua. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saatnya ibadah akan dimulai, oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami diberkati dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati kami memujimu Tuhan. Haleluya. Yuk, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bawa korban syukur pujian pada Tuhan. Segenap hati aku memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati kami memujimu Tuhan. Yuk, mari jemaat Eklesia katakan, aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan memujimu Tuhan. Ku angkat suara bernyanyi bagimu Tuhan, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari memuji Tuhan yuk. Ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Semua memujimu Tuhan.
terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu ya Allah. Sungguh Kaulah yang ajaib bagi kami. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan, yuk. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, mari bertepuk tangan dengan senang hati. Mari sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yo, ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu. Kau megah bagi kami Tuhan. Oh, segenap jiwa kami, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami. Yes Lord, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Yuk, katakan pada Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Kaulah yang ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Yuk, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Memerintah selamanya. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, yuk yang di rumah. Yesus, dengan senang hati katakan, yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Raja yang mulia. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau pencipta hidup kami, Kau pemilik hidup kami Tuhan.
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih-Mu Tuhan. Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita depan Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian dan syukur Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian, Allah yang mulia. Yes, Lord. Shikaralabalalabalala. Yang akhir dari segalanya. Kita angkat dua tangan kita depan Tuhan. Katakan, segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia. Kuduslah namamu Tuhan. Yes, Lord. Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Allah yang awal
Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Mulutku dengan pujian Tuhan kepadamu ya Yesus Tuhan. Penghormatan kepadamu Tuhan. Kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. 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 Kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Eklesia Semanan dan cabang-cabang yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah hari ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Hengki So untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Faith in Action, Iman dalam Tindakan. Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 4-7 yang berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Saudara sekalian, iman adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena iman. Kita harus hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Masalah boleh datang, tapi kita bisa mengatasinya dengan iman. Alkitab Perjanjian Baru menulis kata pengharapan 85 kali. Kata kebenaran 230 kali.
Kata kasih 258 kali. Tapi kata iman dicatat 558 kali. Ini menunjukkan iman adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Alkitab tadi berkata, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tetapi saudara tahu bahwa iman bukan hanya sikap batin, tetapi harus nyata di dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa tokoh iman yang kehidupannya bisa menginspirasi kita. Yang pertama kita akan belajar dari Habel tentang persembahan iman. Saudara sekalian, orang yang beriman adalah orang yang mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Sebab orang yang mengasihi pasti akan memberi yang paling indah kepada orang yang dikasihinya. Dan demikian juga dengan Habel. Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Allah mengindahkan atau menerima persembahan Habel karena orangnya hidupnya benar. Alkitab berkata dalam Kejadian 4 bahwa Allah menerima Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi yang pertama-tama Tuhan lihat itu bukan persembahannya, tapi orangnya. Orang yang hidup cinta Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, walaupun dia memberi, itu bukan yang terbaik. Atau itu bukan dilakukan dengan hati yang tulus karena cinta yang murni kepada Tuhan. Saudara, menurut tradisi Yahudi, maka yang dipersembahkan adalah anak domba yang gemuk, bukan hasil tanah atau tanaman yang kurang baik, seperti yang diberikan oleh Kain. Nah, ada ungkapan yang berkata, you can give without loving, but you can't love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saya yakin orang yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dia akan banyak bersyukur dan suka memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatinya jadi berkemurahan, generous. Seperti Sakius, pemungut cukai yang suka mengambil keuntungan bagi diri pribadi. Setelah ketemu Yesus, dia berkata, Tuhan, orang yang telah kuperas, aku kembalikan uangnya 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Kenapa perubahan radikal itu terjadi? Karena orang yang mencintai Tuhan sadar bahwa materi, uang, harta bukan segala-galanya. Dan kalaupun kita memiliki materi, itu hanya ditujukan untuk memuliakan Kristus. Saudara sekalian, saya pernah mengunjungi beberapa gereja di pelosok-pelosok Kalimantan atau Sumatera, atau pulau yang lain. Dan beberapa kali saya memperhatikan ada gereja yang walaupun kecil, tidak terlalu besar, tetapi bagus bangunannya, asri sekali. Agak berbeda dengan lingkungannya yang lebih kumuh dan kurang terawat. Lalu kemudian saya tanya kepada gembala di sana, ini gereja kok bisa bagus ya, padahal kan lingkungannya kurang bagus. Dia bilang, oh kami disumbang oleh seorang pengusaha dari Jakarta, namanya Pak Anu katanya. Nah, pada waktu saya pergi ke pulau yang lain, saya juga melihat bangunan gereja yang asri, lalu saya tanya kepada gembalanya, bagaimana Anda bisa mengumpulkan dana membangun gereja yang cukup bagus ini? Dia bilang, oh ada seorang Jakarta yang memberikan sumbangan sehingga kami membangun, namanya Pak ini. Dan ternyata nama yang saya dengar Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan adalah nama yang sama. Saya semula berpikir mungkin ada orang yang kebetulan namanya saja yang sama. Tapi setelah mendengar beberapa kali namanya disebut di berbagai tempat yang berbeda, saya berpikir bahwa ini adalah orang yang sama. Dan waktu saya satu hari ketemu dengan orang ini di Jakarta, saya bilang, Pak, saya sudah sering dengar nama Anda di banyak kepulauan dan juga di pedesaan.
Dia bilang, "Pak, saya ini pengusaha. Tapi satu kali saya sakit keras dan saya sadar kalau saya mati, saya ini belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Kekayaan saya selama ini saya gunakan untuk diri sendiri. Jadi saya berkata, Tuhan beri aku kesempatan. Kalau Tuhan masih memperpanjang umur hidup saya akan bangun gereja sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Dan Tuhan berbaik hati kepada saya sehingga saya sehat. Dan sekarang saya melayani Tuhan dengan cara membangun gereja di berbagai tempat yang ada di Indonesia." Saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan mewujudkan kasihnya juga di dalam memberikan yang terbaik. Nah, di dalam Matius pasal kedua ayat 11 ketika Yesus lahir dan kemudian 3 orang Majus datang kepada Yesus lalu mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ada sikap yang pertama-tama mereka lakukan. Dikatakan demikian, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan saudara, bahwa orang Majus ini tidak datang langsung memberi persembahan, tapi mereka datang dan sujud menyembah. Sujud menyembah harus mendahului persembahan. Sikap hati kita sungguh-sungguh merendah dan memberikan yang terbaik karena kita sadar apa yang kita bisa berikan sebetulnya berasal dari Dia. Kalau orang memberi persembahan tapi nggak mau sujud menyembah, maka akibatnya dia merasa berjasa ketika dia memberikan persembahan. Dia rasa bahwa dia bisa menyumbang Tuhan. Ada orang memberi persembahan, Ananias dan Safira malah mati, saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat itu bukan uangnya, tapi sikap hatinya. Loh, seluruh uang kita, harta benda itu kan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk sementara waktu. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan, yang harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka muncullah ketulusan dalam hati kita sehingga kita tidak merasa berjasa ketika kita memberi. Kita juga tidak merasa Tuhan berhutang kepada saya dan karena saya sudah menyumbang gereja, maka kalau saya minta ini itu kepada Tuhan, Tuhan wajib mengabulkan doa saya. Tidak. Saudara-saudara, Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan dan ketika Tuhan minta yang terbaik, bukan emas dan perak, dia minta anak tunggalnya Ishak. Abraham rela menyerahkannya kepada Tuhan. Atau seorang wanita yang bernama Maria ketika ketemu dengan Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu 300 dinar, kira-kira upah orang bekerja 1 tahun. Tapi dia persembahkan seluruhnya. Dia pecahkan botolnya, dia tuangkan ke kaki Yesus, diseka dengan rambutnya sehingga bau semerbak memenuhi seluruh ruangan itu. Saudara, Maria memberikan yang terbaik, bukan sisa, karena dia mencintai Tuhan. Kita juga harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang 10, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Karena pelit itu sama dengan menyembah berhala, yaitu berhala Mamon. Nah, karenanya mari kita belajar punya hati yang memberi. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Orang yang memberi dengan tulus akan diberkati Tuhan. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Kan ada hukum tabur tuai yang Alkitab ajarkan. Dan saya mau bilang, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Saudara mungkin bilang, oh di masa pandemi saya tidak bisa memberikan persembahan seperti yang biasa saya lakukan. Saudara ingat,
Siapa yang berhenti menabur, dia akan berhenti menuai. Tapi kalau masa-masa sulit, kita tetap menabur seperti Ishak di masa kekeringan. Dia tetap menabur, Tuhan memberkati dia. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ganda. Bukan cuma 100%. Kalau 100% cuma 2 kali lipat. Ini 100 kali lipat ganda. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan, beriman dan memberi dengan tulus, berkat Tuhan akan mengalir dengan dahsyat. Haleluya. Tokoh iman kedua yang kita pelajari adalah Henokh. Dan dari dia kita belajar tentang kesucian iman. Alkitab berkata, Henokh adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya dia hidup benar, dia hidup suci, dia hidup saleh. Berarti orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kejadian 5 ayat 24 mencatat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara sekalian, Henokh itu hidup di tengah lingkungan yang bejat. Tetapi sebelum Tuhan menimpakan hukuman kepada orang yang tidak bertobat melalui air bah, maka Henokh diangkat hidup-hidup karena hidupnya berkenan kepada Allah. Saya percaya akhir zaman akan segera terjadi, di mana ketika orang bertambah jahat, penghukuman Allah akan terjadi. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, hidup benar, akan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Baru setelah itu antikris akan merajalela dan hukuman Allah akan ditimpakan kepada antikristus dan para pengikutnya yang tidak mau bertobat. Karena itu mari kita mempersiapkan diri sebagai orang beriman untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara sekalian, menarik sekali di dalam tradisi Yahudi ada kitab yang disebut kitab orang jujur, The Book of Yashar, yang juga dicantumkan di dalam kitab Yosua di Alkitab. Di sana dituliskan bahwa Henokh itu orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan mengajarkan perintah Yahweh kepada orang-orang sezamannya. Dan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, satu kali ada kereta berkuda turun dari sorga di depan orang-orang banyak itu ketika Henokh sedang mengajarkan kebenaran. Lalu dia naik kereta berkuda tersebut tapi tidak langsung ke sorga. Dia terus pergi ke padang, saudara sekalian. Orang-orang masih mengejar sampai hari ke-6 dan hari ke-7 kereta itu terangkat ke sorga. Nah, kelihatannya peristiwa ini agak mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia di kemudian hari. Nah, tetapi saya mau menekankan ini. Iman itu bukan hanya menyelamatkan, tapi iman itu juga menguduskan. Sehingga kita seperti Henokh akan menang atas godaan dosa walaupun lingkungan sekitar begitu jahat. Saya percaya bahwa pemenang bukan hanya orang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi terutama bisa menolak apa yang dia tidak inginkan. Seorang pemenang sejati adalah orang yang bisa berkata tidak. Kalau kita tidak bisa bilang tidak, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Seperti misalnya Hawa ketika digoda oleh iblis dan berkata, makanlah buah yang di tengah, kamu akan sama seperti Allah. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa bilang tidak. Kalau dia bilang no, maka setan akan pergi. Tetapi dia makan buah itu, jatuh dalam dosa, dan dia berikan kepada Adam. Kenapa Adam tidak menolak? Kalau Adam berkata no, maka dia akan tetap hidup kudus. Tetapi karena dia berkata ya, maka Adam dan Hawa keduanya jatuh ke dalam dosa. Beda dengan Yesus. Ketika Yesus digoda, 3 kali iblis menggoda dia. Ubah batu menjadi roti. Jatuhkan dirimu dari bait Allah, nanti malaikat akan menatang kamu. Lalu sembah aku, kata iblis, aku akan berikan seluruh harta dunia. Yesus selalu menolak godaan iblis itu dan berkata, ada tertulis. Alkitab ngomong begini, aku tidak mungkin melakukan yang bertentangan dengan firman. Jangan pernah mencobai Tuhan. Karena itu Yesus menang. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita,
ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, berarti Yesus mengalami pencobaan sama seperti kita. Tapi dia menang. Karena apa? Dia menolak setiap godaan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, menurut 1 Yohanes 2 ayat 15-17, ada 3 godaan yang kita harus hindarkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada 3 godaan yang kita harus hindari. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Hawa nafsu kita yang keinginannya, kemauannya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah, ini harus dimatikan, harus ditinggalkan. Yang penting kita taat kepada firman dan jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Yang kedua adalah keinginan mata. Ini godaan iblis kepada Yesus. Kamu akan kuberikan semua yang indah yang kamu lihat asal kamu sujud menyembah aku sekali. Saudara, gara-gara keinginan mata seringkali banyak orang pada masa kini pun melayani dirinya sendiri, melayani kemauan iblis. Tapi Yesus berkata, sembahlah Allah. Jangan gara-gara keinginan mata, kemauan diri sendiri yang dipuaskan. Tapi apa yang merupakan kemauan Tuhan itu yang kita ikuti. Ayub 31 ayat 3, di sana hamba Tuhan ini berkata, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara, godaan melalui mata ini sangat besar. Tetapi seperti Ayub, mari kita berkata, aku telah menetapkan syarat, mana yang boleh kulihat, mana yang tidak boleh kulihat. Dan kalau kita sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengatasi baik keinginan daging, hawa nafsu, maupun keinginan mata yang bisa menjatuhkan kita. Dan godaan yang ketiga adalah keangkuhan hidup atau kesombongan. Banyak orang jatuh dalam dosa karena sombong. Pada Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Lukas 18, ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah. Orang Farisi sombong sekali. Aku orang baik, aku suka puasa, kasih perpuluhan, dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang itu. Tapi si pemungut cukai sadar bahwa dirinya banyak dosa. Dia pukul dadanya dan dia berkata, aku ini orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan tentang hal ini? Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, pada akhir zaman banyak sekali godaan dosa di sekitar kita. Tapi mari kita memilih untuk hidup berkenan kepada Allah. Hidup suci seperti Henokh yang akan diangkat oleh Tuhan pada waktu kedatangannya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, tokoh iman yang kita perlu pelajari adalah Nuh. Dan dari Nuh kita bisa belajar tentang karya iman. Nuh adalah orang yang memberitakan kabar pertobatan kepada lingkungan sekitarnya. Dan mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Karena sebentar lagi Tuhan berkata, semuanya akan dibinasakan oleh air bah. Tapi mereka tidak percaya. Kecuali keluarga Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang menantunya. Saudara tahu siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Dan saya percaya memberitakan kabar pertobatan dan memenangkan keluarga bagi Tuhan, ini adalah karya iman yang kita harus lakukan. Saudara, kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya, ayo kita berupaya sedapat mungkin agar mereka sungguh-sungguh bisa menerima Kristus sebagai juru selamat dan tidak dihukum. Nah, kita juga bisa melakukan karya lain untuk Tuhan. William Carey, seorang misionaris, pernah berkata, expect great things from God
Attempt great things for God. Artinya harapkan perkara besar dari Tuhan. Tapi lakukan juga, upayakan juga perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kita jadi orang beriman yang cuma nonton saja, lihat situasi yang ada. Tuhan ingin kita jadi history maker, pembuat sejarah, melakukan karya-karya yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nuh misalnya membuat bahtera yang begitu besar yang bisa diisi bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh binatang-binatang yang ada. Tradisi Yahudi mengatakan 5 tahun dia bekerja bersama dengan keluarga membangun bahtera tersebut. Nah mungkin kita nggak perlu membuat bahtera, tapi ada hal yang lain yang saudara bisa lakukan. Misalnya, saudara bisa menciptakan lagu rohani yang bisa dinyanyikan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu karya yang kita bisa kerjakan? Atau saudara bisa membangun sebuah sekolah, ya mungkin di pedesaan, di daerah-daerah yang masih sangat terbatas unsur pendidikan di sana, dan kita gunakan itu untuk membangun anak-anak, membangun masyarakat supaya pendidikan bisa mereka dapatkan dengan baik. Bukankah ini sebuah karya yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau saudara dokter, saudara juga bisa memberikan pengobatan gratis bahkan di dalam bakti sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara insinyur, saudara juga bisa menggunakan kemampuan saudara misalnya untuk membangunkan gedung gereja atau sekolah Kristen dan sebagainya. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke Amerika Serikat dan melihat sebuah tempat yang bagus sekali yang menunjukkan museum penciptaan. Ya ini dibangun oleh seorang Australia yang pindah ke Amerika namanya Ken Ham. Dan dia sangat menolak teori evolusi dan kemudian dia membuat museum penciptaan atau creation museum supaya orang-orang tahu bahwa ada Allah yang menciptakan segalanya. Terletak di negara bagian Kentucky, di atas tanah 19 hektar. Dan setiap tahun sebelum pandemi dikunjungi hampir 300.000 orang. Dan tentu saja banyak orang terberkati melihat hal ini. Saya juga mengunjungi sebuah tempat lain, masih di negara bagian yang sama, yang disebut sebagai Ark Encounter. Kita bisa melihat Noah's Ark, itu bahtera seperti yang dibangun oleh Nuh pada zamannya di Williamstown, Kentucky. Di atas tanah yang jauh lebih besar, 128 hektar. Ya, biaya untuk membangunnya pada waktu itu kira-kira 1,5 triliun. Dibuka tahun 2016. Dan dalam jangka setahun dikunjungi oleh 1 juta orang. Saudara, karena bahtera itu dibuat sesuai dengan aslinya. 155 meter panjangnya, 26 meter lebarnya, dan 16 meter tingginya, dan terdiri dari 3 lantai. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, itu syarat sekali dengan berita-berita tentang Injil Yesus Kristus. Kalau dulu orang selamat karena bahtera, sekarang satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Saudara, kita juga membeli sebidang tanah sekitar 2 hektar di Sumarekon, Bandung, dan kami berupaya untuk mendirikan Museum Alkitab The Journey di sana supaya lebih banyak orang mengenal apa yang dipaparkan di dalam Alkitab dan mereka bisa membuka hati bagi Sang Juru Selamat. Saya percaya bahwa gereja ini pun memiliki visi besar yang Tuhan berikan. Karena itu lakukanlah karya iman untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berkata, saya mau belajar seperti Habel, memberikan persembahan iman yang terbaik. Saya ingin belajar seperti Henokh, ingin memiliki kesucian iman. Dan saya ingin belajar seperti Nuh untuk melakukan karya iman. Kalau itu kerinduan saudara, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar iman kami nyata di dalam tindakan, memberi yang terbaik, hidup suci, dan melakukan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah selesai mendengarkan firman Allah. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan umatmu ya Bapa yang ditransfer hari ini. Baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi dan persembahan yang lain. Biar apa yang mereka tabur hari ini, mereka tuai dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan. Biar Engkau Allah yang menggenapi firman-Mu dalam Maliaki pasal ketiga ayat 10-12. Engkau Tuhan yang akan menghalau setiap belalang pelahap dari kehidupan dan perbendaharaan keuangan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu berkelimpahan buat umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dan mengembalikan perpuluhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, ibadah telah selesai. Saya berdoa biar kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Dan mari kita baca visi gereja kita sama-sama. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya. Mari sama-sama juga kita akan membacakan deklarasi keluarga eklesia. Deklarasi keluarga eklesia, saya percaya 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk keluarga kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang arahkan hatimu untuk terima berkat saudara. Kiranya berkat yang melimpah, berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.